Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Aris Pranoto di channel Magris Grobogan ya, teman-teman. Mungkin setelah lama tidak mengudara ya, bahasa kerennya. Kali ini saya akan mencoba mereview untuk ciri keris Tangguh Mojopahit. Ini permintaan channel dari channel atau dari subscribe Mas Wiro 123. Saya juga kurang tahu untuk rumahnya di mana. Untuk kemarin dia bilang sama saya, Om, coba review untuk ciri-ciri keris Tangguh Mojopahit ya. Dan kebetulan untuk kemarin saya juga habis mendapatkan keris Panimbal lot 9 ya, namanya Panimbal juga lot 9 ya teman-teman ya. Saya akan mereview, dan dari Panimbal ini nanti yang paling menarik itu adalah pamornya teman-teman. Pamornya itu adalah pamor Riwader, atau untuk teman-teman yang lain ada yang bilang kalau pamornya Blarak Sineret. Kalau menurut saya untuk pamor Blarak Sineret itu adalah pamornya tidak ngintip teman-teman. Kalau diraba itu tidak kasar. Kalau Riwader itu pamornya terkesan landep ya. Kalau bahasa perkesan ngintip ya teman-teman ya. Sebelum videonya saya mulai, tidak lupa saya sapa ya. Saya sapa teman-teman yang sudah ikut mendukung dari channel Magris Grobogan agar lebih maju. Saya doakan agar selalu diberikan kemudahan, kerahmatan dan kelancaran rezeki, dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa juga saya menyapa untuk para senior Tosan Haji dan para pecinta Tosan Haji seluruh Nusantara, dan khususnya untuk Kabupaten Grobogan agar selalu lebih ya, memberikan nilai lebih tentang dunia Tosan Haji, agar bisa sama rata seperti kabupaten-kabupaten yang lain. Bab pertosan hajian bisa lebih maju dan berkembang ya teman-teman. Untuk kerisnya ini teman-teman, ini kerisnya ini baru di tempat saya baru 3 hari. Ini aslinya dari teman saya, rasa saudara ya. Untuk kemarin istilahnya tarung ya, tarung keris ya. Tarung keris itu dalamnya cepu, dan beliau adalah orang penting di dunia perbankan Bank BRI ya teman-teman ya. Namanya tidak perlu saya sebutkan karena itu adalah privasi, dan beliau aslinya adalah Semarang tapi mendapatkan istri di Cepu dan menetap di Cepu, dan setiap harinya sampai hari Jumat itu berada di Purwodadi Grobogan ya teman-teman ya. Untuk sandangannya keren sekali nih teman-teman. Untuk bentuknya Blewah Pangeranan, ini cukitan lamen ya. Ini cukitan lamen. Untuk rangkanya nyandang Ladrang Solo ya. Untuk handlenya ini tak ganti dari Tayuman, kemarin bukan seperti ini. Tak ganti biar lebih greng ya teman-teman. Untuk rangkanya rapat ya, bukan rondo. Ini teman-teman. Kalau untuk tuah sendiri ya, untuk filosofi keris Panimbal itu adalah keris pemanggil ya teman-teman ya. Keris pemanggil yang kalangan pecinta dan penggemar Tosan Haji mempercayai bahwa keris Panimbal ini bisa menarik keris-keris yang lain. Istilahnya untuk para kolektor itu lebih mengincar keris Panimbal agar koleksinya itu semakin banyak dan mungkin bisa lebih lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas filosofi dari keris Panimbal, melainkan akan membahas atau mereview tentang garap keris kira-kira Tangguh Mojopahit kan, seperti itu ya teman-teman ya. Karena Tangguh itu tidak bisa dipastikan dengan betul karena sama-sama tidak melihat atau tidak nyekseni, bahasanya ya, tidak nyekseni secara langsung tentang pembuatan keris. Tapi ada perkiraan, ada bentuk-bentuk yang bisa menjadi acuan bahwa keris ini atau keris yang lain itu bertangguh Mojopahit ya, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk keris bertangguh Mojopahit untuk Mas Wiro 123 ya, dan mungkin juga untuk pecinta Tosan Haji yang lainnya. Untuk bilah keris Mojopahit itu rata-rata kecil,
bilahnya itu rata-rata kecil, loknya pun terkesan masuk rengkol ya. Jarang untuk keris di Tangguh Mojopahit itu munculnya lok kembo itu jarang. Tapi juga ada, tapi kan jarang. Kata-kata jarang itu kan bukan berarti tidak ada ya teman-teman ya. Terus untuk besinya itu terkesan sangat pulen sekali. Sangat pulen, sangat lumer ya. Sekilas itu kalau didekati, dilihat pakai mata seperti ini teman-teman. Nah itu kelihatannya kayak ada kebiru-biruannya ya. Itu ciri-ciri, ini tentang besi dulu ya teman-teman Aswiro. 1, 2, 3, dan mungkin untuk pecinta busana jin lainnya. Terus mungkin untuk bagian persikutan yang sebelah sini, bagian sebelah sini itu biasanya itu luas, belenggunya itu luas. Dan yang paling membedakan antara Mojopahit dan Tangguh lainnya, karena juga untuk keris Mataram Senopaten itu juga kecil ya, tapi pamornya kan banyak. Kalau untuk keris di Tangguh Mojopahit itu rata-rata pamornya sedikit, alias sedikit kecil, terkenal dengan pamor nyeprit. Itu adalah khas dari Mojopahit ya. Terus mungkin untuk yang lainnya, pamor dari keris Mojopahit itu terkesan lebih gimana ya, nemplok istilahnya, menyatu sekali dengan besi ya, dengan besi. Istilahnya tempanya itu sangat matang sekali. Mungkin sedikit banyaknya itu antara Mojopahit sama Pajang itu garap pamornya hampir sama, tapi untuk kepulennya itu lebih pulen dari Tangguh Pajang ya teman-teman ya, Tangguh Pajang. Terus dan yang paling unik dari keris ini kan sudah ya untuk perkiraan keris, ciri-ciri Tangguh keris Mojopahit tadi ya teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dan untuk keris Mojopahit itu rata-rata terkesan sangat bingit sekali ya. Mungkin selanjutnya untuk keris ini adalah keris yang pamornya sangat sulit ditemui, karena apa, ini pamornya riwader teman-teman. Pamor riwader ini kalau diginikan ini tajam, srek, ini tajam, hampir seperti garapnya Empu Pitrang yang pamor singkir itu. Kalau ini lebih tajam, ini lebih tajam. Kalau istilah perkerisan atau istilah perpamoran itu pamornya ngintip ya teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ya ini pamornya sangat, kalau tidak begini suara greg gitu teman-teman ya. Pamornya ngintip. Terus kalau untuk belarak sineret itu kan diginikan kan tidak terasa, ini terasa teman-teman ya. Nah ini terasa, kalau belarak sineret diginikan itu tidak terasa, karena apa, dia pamornya rata dengan besi AT-nya. Kalau ini nggak nongol, dia nongol dari besi AT-nya. Terus yang paling istilahnya apa ya, unggul ya di antara pamor-pamor yang lain, riwader itu adalah memiliki tuah atau apa ya, filosofi dari pamornya itu adalah bisa menjadikan orang itu lebih bijaksana. Terus mungkin ada yang berpendapat bisa lebih dicintai oleh orang-orang yang di bawahnya dan di atasnya, kan seperti itu ya teman-teman. Karena setiap keris itu memang punya tuah masing-masing atau kualitas doa yang disematkan dalam sebuah pamor ya teman-teman. Ini mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Karena untuk ciri-ciri keris itu istilahnya kalau ditangguh lewat kamera itu kelewat sakti sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya menurut saya susah nangguh keris, itu harus nonton barangnya ya, nonton pusakane, ditanting bahwa keris dari era Mojopahit itu rata-rata tantingannya sangat ringan sekali. Tantingannya sangat ringan sekali, dalam artian ya beda lah antara Mataram sama Mojopahit, itu tantingannya itu beda. Karena apa, bilahnya kecil, tempanya lebih matang, dan istilahnya karbon dari besi itu sangat minim. Jadi lebih ringan seperti itu ya teman-teman ya.
Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman para pecinta dan penggemar Tosan Aji, khususnya yang sudah mendukung channel Om Kris Grobogan agar bisa maju dan berkembang demi jayanya Tosan Aji Nusantara ya teman-teman ya. Mungkin bila ada pertanyaan atau istilahnya kita tanya jawab, nanti kita bisa tanya jawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukungannya buat Om Kris Grobogan untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk mengejar 4000 jam tayang ya. Nah, agar channel Om Kris Grobogan bisa berkembang terus. Ini menuju 4000 jam tayang, tinggal kurang 700 jam tayang. Mudah-mudahan dari teman-teman para penggemar pecinta Tosan Aji yang sudah senior, yang masih baru belajar, mudah-mudahan bisa membantu mendukung untuk lebih berkembangnya channel Om Kris Grobogan. Salam Rahayu, salam budaya. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.